Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jaringan Dikotil dan Monokotil menggunakan metode deskriptif, yang mana diskusi tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 11 September 2023. Sebelumnya kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada seorang sesepuh, orang berilmu, dan pembimbing terbaik, yaitu Budiah, yang sudah berkenan menonton presentasi kami, dan terima kasih juga untuk IPA Family yang sudah membuang waktu, tenaga, dan kuota kalian untuk menyaksikan dan mendukung kami pada sidang tesis kali ini. Seperti biasa, sebelum presentasinya kami mulai, di sini kami bukan ahli, bukan profesor, bukan guru IPA, bukan mantan guru IPA. Kami di sini cuma bocah-bocah so tahu. So, apabila anda sekalian kurang berkenan untuk menyaksikan hasil tesis kami ini, silahkan boleh di close saja video ini. Nah, di sini jadi ada dua gambar, ada dikotil dan ada monokotil. Dari gambar ini kita bisa lihat dengan jelas perbedaan. Dari dikotil terlihat seperti biji jagung yang rapi kayak rambut gua, sedangkan monokotil terlihat seperti biji jagung yang tersebar. Secara umum, monokotil adalah tumbuhan berkeping berbiji tunggal, sedangkan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping ganda atau dua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dikotil. Jadi, di dikotil ini terdapat epidermis. Epidermis berada di lapisan terluar. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Jadi, dia tuh kayak tameng pelindung. Selanjutnya ada korteks. Korteks ini berada di lapisan setelah epidermis. Kalau dari gambar yang warnanya kuning itu adalah korteks. Fungsi korteks adalah untuk menyimpan nutrisi, fungsi zat makanan, dan transportasi. Sel korteks dapat berpartisipasi dalam transportasi air dan nutrisi dari akar ke bagian lain tumbuhan. Selanjutnya ada floem. Floem berada di luar lapisan kambium. Bisa kita lihat dengan jelas di gambar yang warnanya kekuningan. Fungsi floem adalah untuk saluran pengangkut makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis seperti gula, hormon, dan nutrisi lainnya, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan yang memerlukan energi dan nutrisi. Selanjutnya ada silem. Silem berada di lapisan dalam kambium. Kalau dari gambar bisa kita lihat dengan jelas yang warnanya kemerahan dan berbentuk bulat-bulat kecil. Fungsi silem adalah sebagai jaringan pengangkut air dan nutrisi dari akar menuju ke bagian atas tumbuhan, seperti batang dan daun. Selanjutnya ada kambium. Kambium berada di antara silem dan floem. Bisa kita lihat dari yang berwarnanya ungu. Fungsi kambium adalah untuk membantu tumbuhan dalam meningkatkan diameter batang dan akar mereka seiring berjalannya waktu. Terakhir ada empulur. Empulur berada di tengah dan berbentuk bulat-bulat kecil yang berjumlahnya banyak. Fungsi empulur adalah untuk menyimpan cadangan makanan serta membantu memperkuat organ tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan monokotil. Jaringan monokotil adalah salah satu dari dua kelompok utama dalam klasifikasi tumbuhan berbunga. Kalau yang lainnya itu adalah dikotil. Morfologi tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari tumbuhan dikotil, seperti daunnya yang sejajar, berbatang silinder, akarnya yang berserabut, bunga dengan kelipatan 3, berbuah berbiji tunggal, dan beberapa memiliki umbi. Contoh tumbuhan monokotil yaitu rumput, anggrek, pisang, bambu, dan bawang-bawangan. Oke, kita sekarang lanjut ke ciri-ciri monokotil. Ciri-ciri monokotil ini ada 6. Yang pertama adalah embrio. Nah, di embrio monokotil nih dia cuma punya satu kotiledon atau daun kejut. Kotiledon adalah daun pertama yang muncul saat biji berkecambah. Ciri-ciri ini berbeda dengan dikotil yang memiliki 2 kotiledon. Oke, yang kedua nih adalah vena daun. Daun monokotil memiliki vena daun yang sejajar atau bercabang tumbuh paralel satu sama lain. Ini berbeda dengan daun dikotil yang memiliki vena daun berpola bersilangan. 3. Akar. Akar monokotil seringkali berbentuk serabut dan tumbuh dari pangkal batang. Ini adalah ciri khas yang membedakannya dari akar ke pangkal batang pada dikotil. Yang keempat, bunga.
Bunganya monokotil biasanya memiliki kelipatan 3 atau bilangan 3 sebagai dasar seperti 3 kelopak atau 3 mahkota bunga. Kalau dikotil bilang kelopak dan mahkota bunga seringkali 4 atau kelipatan 4. Nah, contohnya tuh adalah daun semanggi berdaun 4 yang katanya tuh langka gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada di pembagian selnya. Kalau pada tingkat mikroskopis, sel-sel monokotil memiliki pembagian sel acak, sedangkan dikotil memiliki pembagian sel yang tersusun secara teratur. Nah, yang keenam nih adalah batang. Struktur batang monokotil biasanya berpola seragam tanpa lapisan kambium sekunder, sedangkan dikotil sering ada. Jaringan dasar pada dikotil terdiri dari parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim palisade memiliki banyak zat klorofil. Parenkim palisade juga menjadi tempat utama dalam melakukan fotosintesis di mana sel-selnya memanjang dan terdapat di daun, tepatnya di bawah jaringan epidermis. Sedangkan parenkim spons memiliki sedikit zat klorofil. Parenkim spons juga berfungsi untuk membuat tempat kantong udara yang terdapat pada daun. Dan gimana cuy? Apakah tesis kami kali ini oke? Kurang tahu. Silahkan kalian sendiri yang menilai. Dan ya udah ya, terima kasih buat kalian yang udah membuang waktu kalian untuk melihat kami presentasikan hal-hal yang buat kalian juga. Jadi ya udah. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, thank you, arigato, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.